Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Andi Rabang. Saya berasal dari Kopiang, Desa Kopiang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saya lahir di Kopiang 30 Desember 2001. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Bambang, dan status saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat, dan saya mengambil jurusan Teknik Sipil. Saya juga berasal dari keluarga yang sederhana. Pekerjaan ayah saya itu hanya sebagai petani, petani di sawah dan di kebun, dan ibu saya sebagai pengurus rumah tangga. Kami ada 3 bersaudara. Saya sebagai anak pertama. Saya juga memiliki hobi, dan hobi saya itu ada di olahraga, yaitu volleyball. Saya memiliki tujuan masuk di jurusan Teknik Sipil karena saya memiliki cita-cita ingin menjadi orang, atau saya ingin membangun rumah sendiri nantinya. Saya tidak mau melibatkan orang lain. Saya ingin membangun rumah sendiri. Itulah yang mendorong saya masuk di perguruan atau jurusan Teknik Sipil. Dan juga yang menjadi motivasi saya terus berjuang. Selama 6 tahun saya SD, saya hidup di kampung bersama keluarga saya, dan saya sudah menyaksikan kehidupan kedua orang tua saya yang menderita di bawah garis kemiskinan karena kehidupan ekonomi. Itulah yang mendorong saya bagaimana caranya supaya saya bisa mengubah semua hal-hal yang dimiliki atau hal-hal kekurangan yang dimiliki kedua orang tua saya ini, sehingga saya terus berjuang. Saya SMP sudah meninggalkan orang tua saya, SMA, dan sampai sekarang. Kenapa saya tinggalkan? Itu semua karena cita-cita yang ada dalam hati dan pemikiran saya ini yang harus saya capai. Saya ingin membanggakan mereka. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengubah haluan hidup ini dan bisa mencari jalan yang terbaik untuk kehidupan nantinya di masa depan yang cerah bersama keluarga dan bersama kedua orang tua. Itulah yang membuat saya memiliki semangat tinggi untuk terus berjuang. Dan saya ini ingin dikenal selama masih anak-anak atau selama masih mahasiswa. Saya ingin dikenal sebagai mahasiswa yang tangguh, kuat dalam mengembangkan atau dalam mengembangkan suatu usahanya, yaitu cita-citanya. Ya, saya ingin dikenal seperti itu. Dan saya tidak mau dikenal dengan istilah bukan anak pemberani. Ya, saya akan mengevaluasi pelajaran yang saya bisa kutip selama saya belajar kewirausahaan di beberapa pertemuan ini. Jadi yang saya bisa ketahui, pertama itu pengertian kewirausahaan. Jadi pengertian kewirausahaan itu dibagi atas 2 kata, yaitu wira dan usaha. Jadi pengertian dari kata wira diartikan sebagai pejuang atau pahlawan. Jadi sedangkan usaha itu diartikan sebagai sebuah atau berbuat sesuatu. Jadi dari kedua pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa kewirausahaan itu diartikan sebagai pejuang atau pahlawan dalam membuat sesuatu. Kegiatan yang bersifat kewirausahaan itu ya seperti menghasilkan produk baru dengan cara baru, menemukan peluang pasar baru,
ketiga, eh, mengkomunikasikan faktor-faktor produk baru. Keempat, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Kemudian yang kelima, mendorong perilaku eksperimen. Dan adapun karakter yang dimiliki oleh kewirausahaan itu, yang pertama itu sikap disiplin, harus memiliki sikap disiplin. Kemudian kreatif, mandiri, dan terampil, bekerja keras, serta sikap kepemimpinan, dan harus tentunya memiliki komitmen yang tinggi dan untuk mencapai suatu tujuan, karena dalam karakter kewirausahaan itu ada juga di dalam itu keinginan untuk mencapai sesuatu. Itu sudah termasuk dalam karakter kewirausahaan. Dan prinsip-prinsip dari kewirausahaan itu, pertama itu sikap atau hati yang memiliki kesabaran. Ya, kita harus memiliki kesabaran. Kemudian jangan mudah untuk putus asa, jangan mudah untuk menyerah. Harus tetap semangat dalam mengembangkan suatu usaha atau suatu cita-cita yang akan kita capai nantinya. Dan tidak atau jangan sampai kita takut untuk gagal. Harus tetap berpikir optimis. Inilah prinsip-prinsip kewirausahaan. Dan adapun tujuan dari kewirausahaan, yaitu meningkatkan jumlah kewirausahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan kemampuan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, memberikan atau mengembangkan semangat, sikap dan perilaku yang handal dan unggul dalam mengembangkan suatu produk atau kewirausahaan kita. Itulah tujuan dari kewirausahaan, dan menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan. Jadi inilah tujuan daripada kewirausahaan. Dan seorang wirausaha itu kita dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, khususnya dalam era saat ini adalah era perdagangan bebas. Ya, kita harus mampu berusaha dan harus mampu membuka lapangan kerja baru, karena pemerintah kita saat ini kurang mampu untuk menciptakan lapangan kerja baru, atau kendala pemerintah kita saat ini. Untuk menjadi seorang wirausaha akan dalam bahasa Prancis ada istilah entrepreneur. Ya, entrepreneur itu adalah seorang wirausaha yang memiliki atau harus menjadi seorang wirausaha dalam menjadi seorang perwira dalam bisnisnya. Ya, jadi itu merupakan arti dari kata Prancis yang artinya entrepreneur. Ya, sikap kewirausahaan yang tak kalah pentingnya juga itu adalah sikap kita atau etika dalam berbisnis itu juga ada. Ya, etika dalam berbisnis itu ada, dan bagaimana kita harus memiliki etika itu untuk bisa mengembangkan usaha yang kita kembangkan. Karena buat apa juga kita memiliki usaha yang baik kalau etika kita tidak baik. Itu sudah merupakan suatu jalan untuk menuju kesuksesan, yaitu etika. Etika yang kurang baik itu orang-orang akan menilai kita secara negatif,
mereka tidak akan senang datang dengan eh, datang ke toko kita misalnya kalau kita memiliki etika yang kurang baik. Ya, kita harus tetap memberikan apa yang diinginkan oleh seorang yang datang, contohnya pembeli. Kita harus melayani dengan sabar dan dengan senang hati. Jangan sampai kita marah-marah, kita emosian, itu akan membuat klien kita itu merasa terganggu dan akhirnya dia tidak datang lagi. Itu yang membuat salah kalau kita tidak memiliki etika yang baik, sehingga yang dibutuhkan itu kita harus memiliki etika yang baik supaya apa yang diinginkan itu bisa terus tercapai. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya tentang materi yang saya pahami selama ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.